إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada kesempatan ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa membekali diri kita dengan takwa kepadanya, dengan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, disertai dengan kita meninggalkan segala larangan-larangannya dalam rangka kita mengharapkan pahala di sisinya dan menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk azabnya di hari kiamat. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu manusia yang hidup di dunia ini yang dia tidak mendapatkan ujian. Siapapun kita, semua kita mendapatkan ujian. Termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah orang yang paling berat ujiannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Maksudnya yang keimanannya mendekati para nabi itu berat ujiannya. Jadi semakin orang itu tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Namun yang menjadi perhatian kita para jamaah sekalian, tidak ada orang di dunia ini yang tidak mendapatkan ujian, baik dia orang mukmin ataupun dia orang kafir. Semua manusia mendapatkan ujian. Tinggal bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, syariat Islam sebagai syariat yang sempurna, kalau ada keluar masuk toilet saja diajarkan kepada kita sebagai kaum muslimin, sebagai pemeluk agama ini, itu diajarkan bagaimana kita masuk keluar toilet menghadap ke arah mana. Itu diajarkan, dijelaskan secara rinci oleh Nabi SAW, dijelaskan secara rinci oleh syariat. Maka tentu dalam perkara yang besar seperti ini, yaitu menghadapi ujian, maka Islam telah menjelaskan kepada kita kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan agar ujian tersebut terasa ringan, mudah untuk dilewati, dan bahkan dari ujian itu dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat, dan dicatatkan bagi kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, di antara sikap dan trik, tips atau kiat yang bisa kita lakukan ketika kita tertimpa satu ujian, satu musibah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah dengan kita beristirja dan berdoa kepada Allah Ta'ala, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya untuk orang yang meninggal, bukan hanya ketika kita mendapati berita meninggal, tidak. Intinya segala hal yang tidak menyenangkan yang kita dapati, maka kita hadapi dengan kalimat ini. Karena ketika Allah menyebutkan tentang kalimat ini di dalam Al-Quran, Allah tidak hanya menyebutkan tentang masalah meninggal. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, hilangnya harta, ya, hasil
perdagangan, hasil usaha, hasil perkebunan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, dan hilangnya nyawa dari orang-orang yang kita cintai. Lihat, Allah tidak hanya menyebutkan tentang kematian, tapi Allah menyebutkan banyak hal. Ya, Allah menyebutkan tentang lapar, tentang takut, tentang kehilangan barang, kehilangan benda. Tapi semua itu dihadapi dengan satu model. Kata Allah Ta'ala, ya, kabarkan kepada mereka, bagi orang-orang yang mau bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Allah katakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ketika mereka tertimpa dengan hal-hal tersebut, yang pertama kali yang keluar dari lisannya adalah dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillah. Semua itu milik Allah. Hakikatnya apa yang kita miliki dari urusan dunia ini itu milik Allah. Dan Allah kapan ingin mengambilnya itu terserah Allah. Termasuk menimpakan ujian kepada kita itu adalah kehendak Allah. Maka tatkala kita tertimpa satu hal yang tidak kita senangi, ujian, hadapi dengan kalimat tersebut. Dan jangan lupa berdoa. Setelah kita mengucapkan itu, kita berdoa dengan mengatakan, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah apa yang menimpa diriku dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, maka semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita luput dari sesuatu, semoga yang akan datang setelah itu lebih baik dari apa yang luput dari kita. Dan ini sikap orang yang beriman ketika menghadapi ujian. Apa dampak yang akan dia rasakan? Setidaknya ketika dia tertimpa ujian itu dan dia mengucapkan kalimat ini, yang pertama kali akan dia rasakan kelapangan hati. Legowo kita dengan kondisi itu. Kita tidak akan pernah kemudian menyesali, kita tidak akan bahkan memprotes Allah, bahkan kita tidak akan suudzon kepada Allah, karena hati kita jadi legowo bahwasanya semua ini sudah Allah takdirkan, dan apa yang menimpa kita tidak akan mungkin bisa kita elakkan. Dan itu diawali dengan kalimat ini, illallah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, sehingga kalau ini yang kita lakukan, maka musibah tadi sebagai penghapus dosa, sebagai pahala, dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Subhanallah. Bayangkan orang beriman mengkonversikan musibah menjadi pahala, mengkonversikan musibah menjadi penghapus dosa. Alih-alih dia ingin menambah dosa, tapi justru dia melakukan sebaliknya. Tapi sebaliknya, kalau kita bersikap bukan seperti yang dituntunkan oleh syariat, bahkan keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang jelek, alih-alih kita mendapatkan kelapangan hati, kelapangan dada ketika musibah itu terjadi, yang ada dosa kita semakin besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam ayat tadi, hadapi semua itu dengan sabar. Nah, sabar itu diantaranya kita mengucapkan kalimat istirja tadi. Maka diantara bentuk orang itu sabar, kalimat yang pertama kali keluar dari lisannya kalimat itu. Kesalahan kita dalam memahami sabar dalam menghadapi ujian, setelah kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek, kita miso-miso dulu, kita sumpah-sumpahin orang dulu, kita nyala-nyalakan orang dulu, kita timpakan kesalahan itu kepada orang lain, kita tuduh orang sebagai kambing hitam, baru setelah itu kita katakan, ya wis aku tak sabar. Itu bukan konsep kesabaran yang dimaksud. Kesabaran itu stop mencari kambing hitam, stop menyalahkan orang, ya, stop kita itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk, tetapi yang keluar dari lisan kita pertama kali ya kalimat istirja itu tadi. Itu namanya orang sabar. Bukan yang kemudian setelah sepuas hati kita keluarkan apa yang kita rasakan, baru kita katakan, oh saya sabar. Bukan, kita belum sabar hakikatnya. Masih jauh dari konsep kesabaran yang ditekankan oleh syariat. Berapa banyak di antara kita itu dapat musibah kecil, kita lagi bawa kendaraan terserempet di jalan, berapa banyak orang yang kita maki-maki itu, oh dasar begini-begini, bahkan kita meso-meso kepada dia. Setelah itu ya wis legowo lah, ya. Kita sudah puas maki orang, baru kita sabar. Itu bukan konsep kesabaran yang diajarkan. Makanya kenapa Nabi SAW itu dijadikan panutan oleh
umatnya. Kita disuruh untuk menjadikan Nabi panutan. Berapa banyak ujian yang dihadapi Nabi SAW. Seperti yang beliau rasakan di Taif. Beliau datang ke Taif. Ketika beliau keluar dari Taif, orang-orang berdiri di kiri dan kanan beliau melemparkan batu, sementara Zaid ibn Harithah memeluk beliau supaya tidak terkena lemparan batu. Ketika beliau keluar dari Taif dengan bersimbah darah, beliau berhenti di sebuah pohon anggur, beliau istirahat, ya, lalu kemudian beliau berjalan lagi setelah itu menuju Mekah, sampai pada akhirnya malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi SAW, gimana kalau aku bawa malaikat ini untuk ditimpakan gunung kepada orang Taif. Nabi SAW ya menghadapi semua itu dengan bahasa yang sangat lembut. Nabi tidak kemudian berkata-kata kasar, tidak. Kalau kita beda. Baru ujian yang kecil, baru keserempet sedikit saja, padahal itu hanya sekedar kesenggol dikit, itu luar biasa. Mungkin pas kita lari pagi, kita lagi jogging segala macam, ada kubangan tidak sengaja, ada orang kemudian lewat mengenai kita, itu habis itu pengendara kita maki-maki. Mana kesabaran kita? Orang beriman tidak seperti itu. Makanya orang sabar itu bukan didahului dengan kata-kata yang kasar, bukan didahului dengan kalimat-kalimat yang kotor, tetapi yang pertama kali keluar dari lisannya orang sabar seperti di poin yang pertama tadi, dia beristirja, dia berdoa, dia meminta agar Allah mengganti dengan lebih baik, dengan harapan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti itu dengan yang lebih baik dari apa yang diambil darinya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. Usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian yang ketiga, masyaallah muslimin, sikap seorang mukmin itu di dalam menghadapi ujian. Ketahuilah, ada orang-orang yang lebih berat ujiannya daripada kita, sehingga kita akan lebih ridho di dalam menghadapi ujian tersebut. Mungkin kita sedang diuji sekarang oleh Allah dengan satu penyakit, dan ternyata tatkala kita mendapati penyakit tersebut, kita masih punya alternatif. Ada orang penyakitnya itu sudah bertahun-tahun, bahkan dia berada dalam penyakit tersebut sudah sampai pada titik mungkin dia tidak sabar lagi dalam menghadapinya. Nah, dari situ kita bisa sadar, ada orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Kalau itu yang kita tanamkan dalam diri kita, jangan. Ujian yang kita rasakan itu akan terasa kecil. Ya, ujian yang kita rasakan akan terasa kecil. Ada orang mungkin tinggal dari tempat kerjanya sekarang ini, antum dari sini ke rumah agak jauh. Tapi coba lihat, ada orang yang tidak punya kerjaan, yang dia berharap setiap pagi bisa seperti kita berangkat kerja. Dia setiap pagi tidak bisa berangkat kerja. Gimana dia mau berangkat kerja? Dia tidak punya pekerjaan. Kita setiap pagi berangkat kerja, alhamdulillah masih ada pemasukan. Allah kasih kita pemasukan untuk bisa memberikan kepada istri dan anak-anak kita. Ada orang dia berharap seperti kita, dia memasukkan lamaran ke beberapa perusahaan tapi tidak diterima. Kita mungkin secara jarak jauh, nah kita bersyukurlah sembari berdoa, ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, jadikan saya mudah untuk melakukannya. Kalau memang ada yang lebih baik, dekatkan saya dengan lebih baik. Ya, harus kita pandai-pandai melihat kepada yang di bawah kita. Ada yang lebih berat, yang merasakan ujian itu dari diri kita. Kita mungkin gajiannya telat, tapi ada orang yang tidak punya gaji sama sekali. Kita mungkin dipotong gajinya karena mungkin kita telat masuk beberapa kali, dipotong sedikit. Tapi ada orang yang gajinya dipotong, bahkan mungkin tidak digaji berbulan-bulan, bahkan ternyata dia terancam di PHK. Karena kita harus melihat dari sisi situ. Ya.
Makanya Nabi SAW melarang kita untuk melihat kepada orang-orang yang di atas kita. Karena kalau kita melihat orang-orang di atas kita, meskipun ujian itu kecil, kita tidak akan bisa melewatinya. Tapi kalau kita melihat kepada orang di bawah kita, sebesar apapun ujian, Allah akan bantu kita. Ya. Makanya ada orang-orang di luar sana aja yang lebih berat daripada kita, yang lebih sulit kehidupannya daripada kita. Maka stoplah mengeluh. Apa manfaatnya itu mengeluh? Sekarang dengan kita mengeluh, apakah itu akan memperbaiki keadaan? Tidak. Banyak orang-orang mengeluh tuh. Mengeluh di media sosial, mengeluh di... Bahkan ketika Anda mengeluh di media sosial, Anda mengeluh di status-status Anda, orang pada ketawa melihat Anda. Malah dia bahagia dengan keluh. Ngapain kita berkeluh kesah? Jalanilah kehidupan ini. Karena selama kita hidup di dunia pasti akan ada ujiannya, nggak mungkin nggak ada. Kalau tidak ingin diuji, ya udah, tinggalkan dunia ini. Kalau Anda ingin diuji, masuk surga, nggak ada ujian. Karena kalau nggak masuk surga, ujiannya berat. Nah, kalau kita hidup di dunia ini, hakikatnya kita hidup sedang berpindah dari satu ujian ke ujian berikutnya. Tetapi menghadapi ujian tersebut sama sikapnya, tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada para jamaah sekalian, selagi kita hidup di dunia ini, tidak akan pernah kita berhenti dari yang namanya ujian. Akan tetapi syariat Islam tidak meninggalkan kita begitu saja, telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menghadapi ujian tersebut. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lebih sabar menghadapi segala ujian, lebih ridho dalam menghadapi ujian, dan semoga ujian-ujian yang kita hadapi kita bisa melewatinya dengan baik. Tentu semua itu jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.